Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursus gambar bangunan terlengkap se-Indonesia gratis ya di channel ini, di channel Rumah Kunusa. Nah, oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, sekarang ini mencari pekerjaan itu sangat sulit ya. Kalau Anda tidak punya keahlian tambahan ya kan, seperti ini ya kan, seperti menguasai gambar bangunan seperti saya ini kan, menguasai ilmu arsitektur seperti ini ya, sebagai ilmu-ilmu tambahan lah ya kan, maka sulit sekali bagi Anda kalau cuma mengandalkan ijazah doang untuk mendapatkan pekerjaan. Sekarang ini benar-benar sulit teman-teman, PHK di mana-mana. Nah, ini sebagai tanda solidaritas lah dari saya. Ayo kita belajar gambar bangunan bagi Anda yang merasa bahwa itu sangat penting, memiliki keahlian itu sangat penting. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2007 ya. Kenapa saya menggunakan AutoCAD versi 2007? Karena aplikasinya itu yang paling ringan di antara semua versi AutoCAD adalah 2007 teman-teman. Aplikasi AutoCAD yang paling ringan dari semua aplikasi AutoCAD adalah versi 2007. Sedangkan versi-versi yang di atasnya itu sangat berat. Tentunya buat teman-teman yang laptopnya atau komputernya itu speknya kecil, sangat susah mengoperasikan AutoCAD versi terbaru. Namun demikian teman-teman tidak usah khawatir ya, karena perintahnya, rumus-rumusnya itu semua sama ya. Sekali lagi, perintahnya, rumus-rumusnya, ikon-ikonnya sama aja ya. Yang bikin beda tuh hanya tampilan dan fiturnya saja, fitur-fitur tambahan ya. Jadi teman-teman, kalau mau belajar gambar bangunan di channel saya, Anda harus menginstal AutoCAD versi 2007 atau kalau tidak nemu ya yang versi 2008. Oke. Nah, setelah teman-teman nanti menguasai AutoCAD ya 2007, teman-teman sudah bisa gambar, sudah menguasai perintahnya, otomatis teman-teman bisa langsung upgrade ya, bisa langsung mengoperasikan, maksudnya AutoCAD versi terbaru, mau versi 2016, 2017, mau versi 2020, 2023, teman-teman bisa langsung operasikan ya kan. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena perintahnya sama, rumusnya sama, cuman beda tampilan aja lah ya. Seperti Microsoft Windows yang versi 2007 dengan yang versi 2010 itu kan ada tampilannya yang beda. Seperti itu, tapi kan cara kerjanya sama aja ya kan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung menyesuaikan ke versi yang baru karena teman-teman sudah menguasai perintah-perintah dan rumus-rumus di AutoCAD. Jadi di sini saya menggunakan versi 2007 dan teman-teman silakan install AutoCAD versi 2007. Teman-teman lihat di layar ini, wah gambar saya sangat ini ya, sangat rumit ya. Ya, ini karena saya seorang arsitek teman-teman, tentu gambarnya lebih rumit. Di sini kita akan belajar yang ringan-ringan saja untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, buat Anda yang masih pemula, yang baru mungkin membuka channel saya, sebelumnya di sini saya sudah menyediakan, ini adalah channel saya ya, channel Rumah Kunusa. Nah, teman-teman, sebelumnya saya sudah membuat video tentang perintah-perintah dasar AutoCAD ya. Anda perhatikan di sini mulai dari nomor 1 awalan AutoCAD, kemudian nomor 2 cara pakai mouse AutoCAD A, kemudian nomor 3 cara pakai mouse AutoCAD B, kemudian nomor 4 blok objek AutoCAD A, dan seterusnya teman-teman. Ini ada nomornya nih. Jadi buat Anda yang baru ingin belajar AutoCAD di channel saya, jangan langsung putar video yang di atas-atas ya. Putar dulu video yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini ya. Ada nomornya tuh, ada nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Teman-teman harus menguasai dulu perintah-perintah dasarnya dulu ya. Atau kalau teman-teman pergi ke playlist di channel saya ya. Kalau teman-teman pergi ke playlist di channel saya, teman-teman harus menguasai dulu playlist AutoCAD awalan, kemudian AutoCAD Tab Draw ya playlistnya, kemudian AutoCAD Tab Modify, kemudian AutoCAD Tab Properties, kemudian AutoCAD Tab Dimension, AutoCAD Tab Layers, AutoCAD Design Center, dan terakhir persiapan file kerja. Jadi teman-teman harus menguasai itu dulu. Itu perintah-perintah dasarnya. Sekali lagi, awalan, AutoCAD awalan, AutoCAD Tab Draw, AutoCAD Tab Modify, AutoCAD Tab Properties, AutoCAD Tab Dimension, AutoCAD Tab Layers, AutoCAD Design Center, dan persiapan file kerja AutoCAD 2D. Jadi teman-teman harus menguasai itu dulu ya. Setelah itu baru teman-teman bisa belajar yang di atasnya atau langsung bisa mengikuti kursus saya yang selanjutnya.
Jadi pada versi yang selanjutnya ini teman-teman, pada versi yang selanjutnya ini saya mengajar extension atau yang lanjutan. Jadi tidak bertele-tele seperti video-video yang lain ya. Jadi langsung aja gitu kan. Oleh karena itu teman-teman dipastikan sudah menguasai dulu nih ya dasar-dasar AutoCAD, atau kalau di daftar video itu mulai dari video nomor 1 sampai video nomor sekian ratus ya, Anda bisa cek di situ. Disesuaikan dengan ya ini apa namanya playlist ini ya teman-teman, seperti yang saya sampaikan berkali-kali barusan. Jadi teman-teman, Anda perhatikan sekarang ini PHK di mana-mana ya kan, sulitnya mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau Anda tidak punya keahlian AutoCAD, tidak punya keahlian yang lain, ya mungkin perusahaan sangat mudah sekali untuk mem-PHK Anda atau memberhentikan Anda atau tidak menerima tawaran kerja Anda. Pak, apakah AutoCAD itu hanya untuk bangunan aja? Oh tidak, AutoCAD itu teman-teman di semua apa namanya pekerjaan, di semua sektor teknik itu pasti menggunakan AutoCAD. Baik itu teknik permesinan, teknik otomotif, teknik perkapalan dan lain sebagainya, semuanya menggunakan AutoCAD termasuk bangunan ya. Jadi kalau Anda bisa menguasai perintah AutoCAD, ya memang di sini kita belajar bangunan, tapi paling tidak teman-teman sudah menguasai gambar AutoCAD dan teman-teman bisa kok langsung belajar yang lain, versi-versi yang lain, contohnya belajar AutoCAD permesinan dan lain sebagainya. Karena itu sangat mudah, teman-teman sudah menguasai. Yang penting teman-teman sudah punya dasar AutoCAD itu loh. Kalau teman-teman sudah punya dasar AutoCAD, maka teman-teman pasti akan dipertimbangkan, sangat dipertimbangkan oleh perusahaan. Wah, orang ini bisa gambar AutoCAD nih, ya kan, punya keahlian gambar nih. AutoCAD ini sangat penting sekali bagi perusahaan, otomatis teman-teman akan diperhitungkan, ya kan. Teman-teman pasti akan diperhitungkan, tidak mungkin di PHK dan lain sebagainya. Ataupun kalau teman-teman melamar kerja, insya Allah teman-teman akan mudah sekali diterima. Salah satu murid saya, bekas murid saya dulu, beliau langsung diterima teman-teman ya, waktu kerja daftar kerja di perusahaan sawit Sinarmas, dan beliau langsung menjadi supervisor teman-teman. Itu dari 1000 orang hanya 3, hanya dua yang diterima, dan dia yang diterima teman-teman. Kenapa? Karena dia waktu interview dia bilang bahwa dia bisa gambar AutoCAD, dan ketika di tes ternyata memang bisa gambar rumah AutoCAD segala macam. Langsung teman-teman, dari 1000 orang lebih dia yang peringkat 1 teman-teman. Artinya dia yang diutamakan. Kemudian ada 1 orang lagi karena mungkin ada pinter di bidang manajemen dan lain sebagainya. Jadi yang penting keahlian gitu loh. Oke, sekali lagi saya kasih tahu, saya menggunakan AutoCAD versi 2007 ya. Kenapa saya pakai versi 2007? Karena sangat ringan sekali teman-teman ya, sangat ringan sekali. Dan teman-teman bisa langsung upgrade ke versi terbaru kalau sudah menguasai AutoCAD 2007, karena perintahnya sama, rumusnya sama dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini ada satu informasi lagi. Di sini buat teman-teman yang sudah extension ya, buat teman-teman yang sudah menguasai perintah-perintah dasar AutoCAD, di sini saya kasih tahu, di sini saya menggunakan yang pertama itu adalah tab modify yang saya munculkan, ya kan. Nah, ini saya klik, saya taruh di sini. Nah, ini gimana Pak cara gesernya? Ada di video saya ya, ada di video saya yang dasar-dasar AutoCAD itu ada semua. Jadi teman-teman ayo belajar. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan yang barusan tab modify. Sekarang kemudian tab dimension ya, saya menggunakan tab dimension. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan di sini juga saya menggunakan tab properties. Jadi diingat-ingat ya, tab-tab yang penting-penting untuk 2D ya, untuk gambar 2 dimensi. Kemudian jadi barusan tab modify, tab dimension, tab properties, kemudian ada tab layer. Yang ini saya menggunakan tab layer, ya kan. Ini apa namanya? Kemudian yang ini tab draw. Tab draw ini penting ya. Tab draw. Jadi tab-tab yang harus muncul di layar ya. Kemudian di bawah ini ada lagi tab draw order. Ini juga penting, tab draw order yang kecil ini. Oke. Kemudian di sini ada yang ini, yang default ini tetap dibiarkan aja ya. Apa yang default Pak? Yang default adalah yang ini tab apa namanya, standar. Kemudian yang ini adalah tab workspace. Jadi dua ini adalah tab
default, jadi biarkan aja, jangan dibuang. Oke. Teman-teman, yang paling penting tadi adalah yang pertama munculkan tab draw, ya kan? Yang paling penting tuh, ya kan? Setelah tab draw, kemudian tab modify, ingat-ingat ya, tab draw, tab modify, tab dimension, ya, tab dimension, kemudian tab layer, ya, tab layer, dan tab properties. Oke teman-teman ya, tab-tab yang harus dimunculkan. Buat teman-teman yang sekali lagi yang masih pemula, putar video saya tentang tab-tab ini, semua saya sudah ajari ya. Oke, kita akan belajar gambar rumah, bukan gambar sekolah yang rumit seperti ini. Ini gedung 4 lantai teman-teman yang saya gambar. Ini sangat rumit ya tentunya, tapi kita tidak akan belajar ini. Kita akan belajar apa namanya, gambar rumah ya, gambar rumah yang sifatnya sederhana. Oke, namun sistem belajarnya adalah extension, yaitu saya tidak lagi menjelaskan tentang perintah-perintahnya, saya langsung pada gambarnya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, silakan putar video yang versi-versi sebelumnya ya. Yang tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu dasar-dasar AutoCAD, itu penting sekali ya. Kalau Anda sudah menguasai dasar-dasar AutoCAD, baru Anda bisa belajar untuk versi selanjutnya. Oke teman-teman, ayo penting sekali nih buat masa depan nih ya. Penting sekali buat masa depan kita ya. Kita harus punya kalian nih teman-teman ya. Persaingannya tambah berat sekarang. Kalau nggak punya kalian repot ya. Sebagai informasi juga, saya juga siap terima jasa gambar arsitek plus sipil super lengkap. Nomor kontak ada di sini. Satu saran saya, satu nasihat saya untuk teman-teman semua, milikilah keahlian agar mudah cari uang, atau paling tidak bisa dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh perusahaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teman-teman, ayo putar video selanjutnya setelah video ini. Oke, demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.